Di sini ada dari Imam Ghazali, ya, mengatakan beliau menukil dari eh, para ulama sebelumnya, tadi ya, barang siapa yang mengingkari keabadian kehidupan akhirat dan dia mengingkari bahwa akhirat itu wujud, maka dia orang yang kafir. Nauzubillah. Kita alhamdulillah iman, yakin akan ada akhirat. Karena itu persiapannya untuk akhirat harus banyak nih, ya. Ya, di dunia berapa lama ya kira-kira kontraknya ya? 60 sampai 70. Enggak tahu. Tahu yakin. Itu pokoknya kita di akhirat, di dunia ini kontraknya 60 sampai 70. Bonus-bonus dikit paling 80 deh. Bonus lagi 90. Bonus lagi 100. Mau sampai berapa? Pasti sudah kita nyusul bapak kita, nyusul kakek kita. Yakin? Yakin? Yakin. Berarti di dunia nggak lama dong. Yang lama di mana? Di akhirat. Nah, kalau orang perjalanan hanya 80 tahun di dunia, bekalnya dikit cukup. Tapi kalau perjalanan akhirat yang ribuan tahun, jangan sampai bekalnya kurang. Jangan sampai bekalnya kurang. Bekalnya yang banyak. Nah, bekal akhirat nih yang banyak ini diantaranya apa tuh? Shadaqatin jariyah, banyak wakaf. Ini wakaf nih pahalanya nggak putus sampai hari kiamat, sampai kapanpun nggak putus tuh. Sampai hari kiamat. Jadi ada orang wakaf tanah untuk masjid. Pak Kiai, ini tanah saya wakaf untuk masjid, tolong dibangun untuk masjid. Masya Allah. Dibangun masjid. Setelah dibangun masjid, yang wakaf meninggal. Udah nggak bisa sholat, udah nggak bisa sedekah, udah nggak bisa apa-apa, udah meninggal. Zikir pun nggak bisa, udah. Ya, tapi pahala mengalir ke dia. Sebab apa? Dia sudah invest. Lah, dia wakaf tanah untuk masjid. Setiap kali ada orang sholat, setiap kali ada pengajian, setiap kali ada orang jamaah, dia dapat pahala nggak? Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Tanahnya wakafnya dia. Atau wakaf gedung. Pak Kiai, saya mau wakaf gedung nih. Panjenengan bangun masjid ya? Iya. Berapa dananya? Oh, ini saya bangun masjid ini 2M. Insya Allah ini sekitar 800 meter. Saya wakaf 1 meter. 1 meter berapa ya? Ya, 1 meter 2,5 juta saya wakaf. Bisa. Ya, jangan sebagai mewakilkan kepada dia untuk dijadikan wakaf. Ini boleh. Jadi kita usahakan punya wakaf, karena wakaf ini termasuk pahalanya mengalir di alam kubur. Ya, mengalir. Supaya bekal kita nggak habis. Kemudian yang kedua, kalau kita mau banyak investasi akhirat yang paling hebat, ya, bikin sumur wakaf. Oh, ini banyak orang kekeringan nih Pak. Ya, saya kemarin ada teman saya tuh, pengusaha rumah makan di Purwodadi. Mas, ya Pak Ustadz, dengan mau nggak amal ibadah yang afdol? Apa Pak Ustadz? Ini sekarang banyak orang kekeringan, mau minum air sulit. Jangan mau wakaf sumur nggak? Nggak, siap. Wah, masya Allah tuh langsung. Ya, jadi orang sekarang wakaf sumur tuh bagus Pak, terutama daerah-daerah yang susah air. Ya, susah air. Jangan kan tahu ada beberapa daerah yang susah air tuh. Kalau perlu jangan ada tim, ya, bikin grup WhatsApp WhatsApp grup wakaf sumur. Iya. Ini sekarang WhatsAppnya kok grup-grupan masalah lagu dangdut, kabeh. Sering mengirim lagu klasik. Wakaf grup WhatsApp, ya, 100 orang wakaf untuk sumur, masing-masing sekian puluh ribu. Diwakilkan kepada temannya, ya, menjadi wakaf. Jadi ini bisa. Wakaf sumur penting, termasuk amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk pesantren, untuk sumur, ini semua termasuk amal-amal yang hebat. Kemudian termasuk amal yang hebat yang untuk akhirat itu investasi besar adalah dengan orang yang punya ilmu mengajarkan ilmunya lillahi ta'ala, mencetak ulama. Jenengan punya ilmu nih, jenengan punya ilmu, jenengan ajarkan itu, mencetak ulama. Ini ulama nanti dia, jenengan sudah wafat, si ulama ini murid jenengan, dia mengajar, jenengan dapat pahala terus. Jenengan dapat pahala terus karena dia menjadi ulama dari ilmu jenengan. Ya. Kemudian nanti ulama itu dia
Ketika punya murid lagi, berarti jenengan dapat pahala lagi dari pengajarannya si murid tadi, murid cucu. Nah, murid cucu punya murid lagi, terus ke bawah, nggak pernah putus pahala dari ilmu yang kita ajarkan. Nah, ya, karena itu senanglah menebar ilmu, senanglah menyebar ilmu. Nih pengajian kayak gini nih, berapa ilmu kita dengar, tulis di WhatsApp, tulis di Facebook. Wah, ada faedah ilmu, tulis, sebarin. Ya, kemudian kita ajarkan kepada istri kita, anak kita, terus ajarkan, sebarkan, sehingga itu akan menjadi investasi akhirat kita. Ini. Kemudian apa? Awaladin salihin yad'u lah, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Ya Allah. Anak bisa doa kalau dididik. Anak bisa doain orang tua kalau diajarin ilmu agama. Kalau orang tua nggak mau didik anak, orang tua nggak mau ngajarin anaknya agama, mana bisa mau doa dia? Ya bisa. Orang dia berdoa aja jarang. Bagaimana mau ingat orang tua? Ini. Jadi Bapak Ibu ya, ini penting sekali untuk kepentingan akhirat kita. Ayo banyak bekal untuk akhirat, karena itulah kehidupan yang abadi di sana.